Clash of Minds mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka Parah, tahun 1798. Kebangunan Besar Rohani, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Paus Francis, tahun 2013. Ensiklikal Laudato Si, Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. WhatsApp Prof 146, pengharapan Advent akan hidup kekal, kenyataan atau fiksi? Selamat datang kembali dalam episode lain, WhatsApp Prof. Halo Walter. Halo Martin. Apakah Anda baik-baik saja? Martin, pertanyaannya telah diulang-ulang, selama lebih dari 2 tahun. Dan jawabannya selalu ya, meskipun sebenarnya tidak demikian. Wah, ini tergantung pada apa yang kita maksud, seperti yang pernah kita sebutkan sebelumnya, dengan, apakah Anda baik-baik saja? Ya, jika Anda menanyai seseorang, apa kabar? Dan mereka menjawab, Anda ingin versi panjang atau pendek, maka Anda dalam masalah. Dan Anda mesti jujur. Apakah sesungguhnya Anda ingin tahu, atau hanya pertanyaan retorika? Itu adalah sopan santun umum. Baiklah, mari kita membukanya dengan doa, kemudian akan masuk pembahasan. Bapa Sorgawi, terima kasih dalam memberi kami berkat-berkat dalam diskusi ini. Kami memohon kiranya Engkau mencerahkan pikiran kami, juga untuk para pemirsa dan pendengar. Dan kiranya Engkau memberi kami Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Martin, saya mendapati hal yang sangat menarik, bahwa kita sedang hidup di suatu masa ketika segala sesuatunya seolah-olah untuk pertama kali, segala sesuatunya terjadi bersama-sama. Dan Tuhan bisa saja segera datang. Benar, mengapa tidak ada yang menghendakinya? Mungkin ada beberapa jawaban untuk pertanyaan itu. Rasa takut. Tetapi bahkan hal-hal yang sudah Anda harapkan. Agar mereka sangat menyukai kabar-kabar seperti itu. Ketika dikatakan, waktu tinggal singkat saja. Sangat singkat, atau jika Anda berani mengatakan, masa 6.000 tahun akan segera berakhir. Maka orang-orang menjadi sangat gusar. Apa masalahnya? Tidakkah mereka ingin pulang ke rumah? Saya berharap, semua orang memiliki kerinduan itu, untuk pulang ke rumah. Itu adalah pengharapan yang membahagiakan. Bukankah itu akan menjadi penampakan mulia dari Tuhan kita? Ya, tetapi saya pikir, orang-orang begitu terikat kepada hal-hal duniawi. Bahkan jika Anda tidak terlalu mengharapkannya, karena terlalu sibuk, atau waktu berlalu begitu saja. Dan baru-baru ini, saya kembali mendengar berulang-ulang, orang-orang berkata, wah, tidak di waktu saya hidup. Mengapa ada orang yang menjawab seperti itu? Jadi, apa itu pengharapan Advent dan kehidupan kekal? Di sini ada 2 hal. Benar, pengharapan Advent adalah kedatangan Kristus. Dan yang akan memimpin kepada hidup kekal bagi orang-orang yang telah memilih jalan yang benar. Ya, sesungguhnya itu jalan yang sempit. Jadi adalah sangat penting, Anda menghubungkan persyaratan untuk hidup kekal kepada pengharapan Advent. Karena apa gunanya berharap? Jika tidak ada hidup kekal yang disertakan, benar. Ya, bukankah kita mesti menyiapkan diri untuk hidup kekal, melalui pengharapan Advent yang kita miliki? Ya, sementara Anda berharap pengharapan Advent untuk terjadi, sehingga hidup kekal bisa menjadi kenyataan. Tetapi Anda tidak bisa menghidupi kehidupan Anda sekarang, untuk berharap mendapat hidup kekal, tetapi hidup dengan berandalan. Ya, Anda bisa mengatakannya demikian. Ya, sama seperti berandalan Halloween. Ya, pasti tidak akan berhasil. Dan memang lucu, jika dipikirkan, kita berharap mendapat hidup kekal. Perayaan itu,
sama seperti hari kematian. Ya, tentunya, dan sangat kebetulan buat mereka. Bahwa peristiwa itu jatuh di hari reformasi, yaitu tanggal 31 Oktober benar. Jadi, nampaknya itu saling tumpang tindih. Nah, pada mulanya, tentunya dua hal itu saling bertemu. Antara yang mati dan yang hidup. Dan adanya penyeberangan yang mungkin, dan adanya komunikasi besar. Dan nyatanya memang itu hari yang sangat bersifat okult. Tetapi kita tidak akan membahas mengenai Halloween. Ini seperti perkataan Anda, hooligan. Baik, dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Adanya satu kata, yang saya tidak suka, cara menerjemahkannya. Charity, karena ini adalah kata, agape. Yang berarti prinsip kasih yang tidak mementingkan diri. Tetapi charity, atau karitos, yang telah dicampurkan, dan bagi saya adanya sedikit aspek perbuatan, di dalam kata charity. Jadi, saya pikir, ini kurang tepat menerjemahkannya. Tapi kita tinggalkan saja. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Dan saya ingin menyebutkan bahwa kasih yang akan tetap bertahan. Sedangkan dua hal lainnya, akan lenyap pada kedatangan Yesus kedua kali. Karena di dalam kitab Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi kemudian kita saling memandang muka, maka iman akan menyadari substansinya. Karena Anda melihatnya secara langsung, maka tidak diperlukan lagi iman. Dan buktinya akan tepat di depan mata kita. Martin, mengapa begitu penting bagi Allah? Bahwa keselamatan mesti melalui iman. Nah, saya pikir, itu akan bisa membuktikan, bahwa Anda memang mempercayai Allah, dari apa perkataan Allah. Karena jika Anda belajar mempercayai hal yang Anda tidak bisa lihat, maka Anda akan lebih percaya, ketika Anda bisa melihatnya. Jadi, karena tidak bisa melihat, atau melihat melalui cermin yang samar-samar, ini memerlukan iman. Karena hal yang tidak bisa Anda lihat, dan yang tidak bisa Anda pahami, Anda harus meraihnya memakai iman. Jadi, iman memimpin kepada pengharapan. Jika Anda tidak memiliki iman, maka apa yang Anda harapkan, tidak ada hal yang diharapkan. Jadi, hal apa yang kita sedang harapkan? Dan mengapa kita berharap akan sesuatu? Kita berharap untuk mendapat hidup kekal, untuk melihat dunia ini berakhir. Berharap untuk dunia yang lebih baik. Dan kita berharap untuk masih banyak hal lagi. Lalu adanya kasih, charity atau agape, yang Anda mesti kembangkan. Karena tanpa hal itu, Anda tidak akan bisa berbahagia di sorga. Ini sama seperti permasalahan Petrus. Kita mengalami masalah yang sama. Dan kita sudah mengalaminya berkali-kali. Dan dalam tangga Petrus yang terakhir, adanya agape, benar. Jadi, Anda mesti meraihnya. Tetapi agar bisa meraihnya, Anda mesti memiliki iman, dan Anda perlu memahami keselamatan melalui iman. Lalu diperlukan pengharapan. Tetapi yang terbesar, adalah yang tersisa, karena dua lainnya, tidak akan ditemukan lagi di kamus. Karena begitu realitas telah terjadi, tidak lagi diperlukan iman. Dan tidak lagi diperlukan pengharapan, karena pengharapan telah digenapi. Baiklah, jadi apa yang menjadi pengharapan kita? Mazmur 31 ayat 25, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi, apa yang kita harapkan, Martin? Kita berharap agar Tuhan datang dan menjemput kita, untuk memiliki hidup kekal. Ya, itu adalah pengharapan kita.
Jadi, meskipun situasi nampaknya sangat suram, masih ada pengharapan. Jadi, pengharapan Anda senantiasa berpusat kepada hubungan Anda dengan Kristus. Dan Kristus akan datang dan menyelamatkan Anda. Ini sama seperti seorang anak yang menunggu orang tuanya untuk datang dan menjemputnya. Dia tahu mereka pasti akan datang. Mazmur 33 ayat 18, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jadi, pengharapan merupakan suatu hal amat penting, Martin. Jika kita kehilangan pengharapan, maka akan seperti apa kita? Tertekan. Terpuruk. Menurut Anda, berapa banyak orang yang tanpa pengharapan? Saya pikir, umat manusia, dengan mengalami hal-hal yang terjadi sekarang ini, mulai kehilangan pengharapan. Hanya sepekan lalu, ada peristiwa di mana seorang perempuan muda melakukan bunuh diri. Lalu saya menulisi kepada orang-orang yang memberi informasi ini. Apakah tidak ada orang yang bisa memberinya pengharapan? Kita memerlukan pengharapan, Martin. Tanpa adanya pengharapan, kita akan tenggelam dalam kehancuran ini. Mungkin, pertanyaan yang tadi Anda tanyakan, apakah tidak ada orang yang mestinya ada, yang membawakan Yesus kepada perempuan itu? Yaitu satu-satunya jalan, di mana kita bisa mendapatkan pengharapan yang sejati. Bisa saja Anda dalam satu hari, mengalami segala sesuatu yang tidak berjalan dengan baik. Anda memang mengalami hal-hal seperti itu, kecuali hanya hari ini. Lalu Anda membaca ayat-ayat ini, yang kemudian menyadarkan Anda, di manakah pengharapan Anda itu? Ya, pengharapan Anda mesti ada di tempat yang tepat. Mazmur 33 ayat 22, kasih setiamu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Jadi, apakah kasih setia dikaitkan kepada pengharapan? Ya. Jadi, apakah sesungguhnya Allah menghendaki kita memiliki pengharapan? Selamanya. Itulah sebabnya Allah menaruhnya di dalam Alkitab. Apakah orang tua menginginkan anaknya memiliki pengharapan? Ya. Jadi, pastilah Allah menghendaki kita memiliki pengharapan. Benar, jangan berhenti berharap. Jangan berhenti berharap. Jadi, Martin merindukan untuk kedatangan Kristus dan terus berupaya melakukan hal yang benar. Menjadi persyaratan bagi hidup kekal. Apakah Anda setuju kepada pernyataan itu? Ya. Baiklah, apakah melakukan hal yang benar membawa Anda ke sorga? Tidak. Hanya iman yang membawa Anda ke sorga. Baiklah. Jika Anda menginginkan penundaan bagi kedatangan Kristus kedua kali, atau kehilangan semangat, ini semata-mata karena Anda tidak benar-benar mengasihi Kristus. Apa ini benar? Ya. Martin, pastinya ada banyak kelompok besar orang-orang yang tidak benar-benar mengasihi Kristus, karena tidak menghendaki Dia datang. Bayangkan, Anda baru saja mempunyai seorang kekasih. Dan Anda berkata, saya tidak ingin Anda datang. Apa ada yang salah? Ya, kembali ini logika. Anda tidak bisa berharap, lalu Anda tidak merindukannya. Jadi, teologi modern menyangkali keperluan kedatangan Kristus kedua kali, karena orang-orang mati bertemu Kristus di saat kematian. Dan karenanya kedatangan Kristus kedua kali menjadi sekedar hal spiritual, sedangkan kedatangan Kristus yang sesungguhnya adalah menurut Alkitab menjadi suatu pengharapan yang membahagiakan. Benar. Jadi, semua hal-hal ini saling terkait. Disebut apa denominasi Anda ini? Para penganut Advent hari ke-7. Nah, adanya dua aspek di situ, benar. Yang satu merujuk kepada hukum. Dan yang satunya lagi merujuk kepada kedatangan Kristus kedua kali. Dan dua hal tersebut mesti ada dalam pemikiran. Anda menyucikan hari ke-7, hingga Tuhan datang, guna membawa Anda pulang. Coba ulangi. Anda menguduskan hari ke-7, hingga kedatangan Tuhan yang kedua, untuk membawa Anda pulang. Baiklah, apakah hukum keempat merupakan hukum perhubungan? Ya. Ini merupakan suatu perhubungan yang mutlak. Apakah ini secara pribadi menemui Anda di dalam suatu hubungan? Ya, jelas sekali. Jadi hal ini adalah... Ingat saja, kutipan yang kita ambil, beberapa episode silam. Mengenai terang, dari loh batu pertama, dan loh batu kedua, yang bersinar. Dan hukum keempat, yang bersinar, bahkan lebih terang. Ada alasan untuk hal itu. Yaitu hari ke-7, merupakan suatu hari kita mengadakan perhubungan. Jadi, itu adalah hari di mana Anda memiliki waktu khusus. Jika Anda memiliki waktu istimewa dengan orang yang Anda sangat pedulikan,
Tetapi Anda hanya memiliki telepon. Untuk bisa berkomunikasi, ini bisa saja. Tetapi apakah ini sama dengan kehadiran secara fisik, yang sesungguhnya? Apakah Anda bisa berkata, saya tidak perlu kehadiran secara fisik, kan ada telepon? Tidak bisa begitu, benar? Baiklah, jadi aspek kehidupan ini. Seperti di dalam kitab Yohanes 11 ayat 21, maka kata Marta kepada Yesus, ketika saudaranya, Lazarus, telah meninggal dunia. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu, bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Jika dunia membaca, jawaban yang baru saja diberikan. Mereka pasti akan menyadari semacam nuansa doktrin, benar. Marta berkata kepada Yesus, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jadi kapan dia mengharapkan Lazarus bangkit? Di akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawabannya ialah, apakah Marta mempercayainya? Ya. Marta mempercayainya, tetapi yang hanya akan terjadi di akhir zaman. Nah, mengapa Yesus mengatakan Lazarus tertidur? Karena dia tidak benar-benar mati. Dia hanya tertidur sementara. Tetapi dalam kenyataannya, Lazarus sudah mati, seperti yang dikatakan oleh Yesus. Tetapi jika Anda di dalam Kristus, Anda hanya tertidur saja. Baiklah, jadi kita tahu, akan adanya kebangkitan. Kita tahu bahwa orang mati, tidaklah bersama Kristus, ketika mereka mati. Mereka tidak tahu apa-apa, dan karenanya segala sesuatu terhenti. Iman tidak ada lagi, pengharapan tidak ada lagi. Segala sesuatu tidak ada lagi. Tetapi pemikiran terakhir, ketika Anda meninggal dunia, itu adalah pemikiran yang sangat penting. Dengan siapa Anda ingin bersama, dan siapa yang Anda ketahui, yang akan menyelamatkan Anda. Baiklah, mari kita melihat apa yang dituliskan Paulus kepada Timotius. Kitab 2 Timotius 4 ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi, Martin, ketika dia berkata, pada harinya, apakah itu berarti pada hari dia mati? Tidak. Dia sedang membahas topik yang tepat sama, seperti oleh Marta. Dia sedang membicarakan kata yang tepat sama. Dan dia memastikan, agar dia tidak disalahpahami, karena dia berkata, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi, apakah pengharapan Paulus yang membahagiakan itu? Kebangkitan pada kedatangan Kristus kedua kali. Dan apakah dia sangat menyukai kedatangan Kristus kedua kali? Ya. Jadi, seberapa pentingkah, agar Anda menyukai kedatangan Kristus kedua kali? Mengapa semua orang ingin menunda kedatangan Kristus? Saya pikir, mereka tidak memiliki pengharapan dan iman. Saya pikir, jika ada orang yang ingin menunda kedatangan Kristus, satu-satunya alasan yang saya pikir adalah benar. Adalah untuk meminta tambahan sedikit waktu bagi mereka yang terhilang. Tetapi hal itu mesti dengan setulus hati. Dan tidak memintanya, hanya sekedar manis di bibir. Di mana yang sesungguhnya, Anda memintanya demi diri Anda sendiri. Tetapi sebagai seorang pribadi, pastilah Anda akan merindukan kedatangan Kristus. Karena Anda akan mendapatkan hidup kekal, seperti yang sesungguhnya, dikatakan di sini. Jika Anda mengharapkan kedatangan Kristus, dan jika Anda menyukai kedatangan Kristus, maka pastilah Anda telah meninggalkan dosa-dosa Anda. Dan tidak ada hal yang perlu disembunyikan atau ditakutkan, karena Anda sudah menyerahkan dosa-dosa Anda. Dalam Ibrani 9 ayat 28, kita membaca, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa.
untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Alkitab sangat jelas menceritakan segala hal yang terjadi pada saat kedatangan Kristus kedua kali. Tetapi Anda mesti mencarinya dan menyukai kedatangan Kristus. Titus 2 ayat 11, dan seterusnya, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Anda bisa melihat bentuk-bentuk milik Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, adalah sama dan satu. Mereka adalah satu. Dan pengharapan yang penuh bahagia ini, jelas pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan menantikan di sini, adalah sebuah kata kerja. Jadi, sesungguhnya, Anda sedang menanti-nantikannya. Dan bukan sekedar ucapan manis di bibir. Kamu akan menanti-nantikannya. Jadi, Martin, ketika Anda tidak mengharapkan kedatangan Kristus, itu artinya Anda tidak siap. Atau Anda tidak memiliki hubungan yang benar. Bukankah itu suatu bukti benar? Ini kembali kepada kekasih kita. Jika kita tidak ingin menemuinya secara fisik, maka terdapat masalah. Benar. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri, yang rajin berbuat baik. Jadi, di sini adanya gabungan, dan semuanya mengenai hubungan. Semuanya mengenai hubungan, dan memahami apa yang sesungguhnya dilakukan Kristus bagi Anda. Jadi, adanya beberapa orang yang mengatakan, Tuhan sedang menunda kedatangannya. Lukas 12 ayat 37, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Anda mesti berjaga-jaga. Melihat apa? Tanda-tanda mengenai kedatangan Kristus yang sudah mendekat. Bahkan sudah di ambang pintu. Nah, bayangkan Anda hidup di zaman dulu, dengan adanya kereta kuda yang mengangkut seseorang yang Anda nantikan. Apakah Anda menantikan, dengan menantikan debu yang berterbangan di horizon? Khususnya, ketika Anda tidak bisa memastikan jam atau hari kedatangan Tuhan. Benar, apakah itu ditunda, atau alasan lainnya? Dan karenanya Anda akan selalu berjaga-jaga, melihat tanda-tanda. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Jadi, ini artinya adanya kesabaran. Karena Anda tidak tahu kedatangannya, apakah pada tengah malam atau pada dini hari, benar. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia akan berjaga-jaga. Dan ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Jadi, dengan kata lain, di sini Anda memiliki perbandingan yang kontras. Jika Anda tahu, pencuri akan datang, tentunya Anda akan berjaga-jaga. Terlebih lagi, jika Anda sedang menantikan anak manusia, yang akan datang. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana? Yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Berbahagialah hamba, yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, ketika tuannya itu datang. Segala sesuatunya diringkaskan ke dalam pengharapan yang membahagiakan ini. Bahwa puncak dari segala sesuatunya sudah dekat. Dan dengan segera, kita akan bisa pulang ke rumah. Betapa indahnya hari itu nantinya. Apakah Paulus menantikannya? Ya. Apakah Petrus menantikannya? Ya. Apakah Yohanes menantikannya? Ya. Mengapa kita tidak? Apakah Martin Luther juga menantikannya? Ya. Apakah para penganut Advent yang mula-mula juga menantikannya? Sungguh pasti.
Seperti yang engkau katakan, jadi apa yang mencegah kita memiliki pengharapan yang sama? Mengapa nampaknya berkurang di zaman kita? Apa yang salah, Martin? Saya pikir, karena kita sudah begitu dekat, sehingga iblis begitu sibuk, dan membuat kita sibuk. Iblis menyiramkan air kepada api. Ada aspek lainnya, yang sangat penting, Martin. Kita tidak boleh meremehkan kedatangan Kristus. Yang terutama harus kamu ketahui ialah, bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Apakah kita mendapati semakin sering? Beberapa ahli teologi bahkan sangat pandai akan hal itu. Ya, dengan berkata, belum tentu 100 tahun lagi. Setidak-tidaknya dalam masa 100 tahun lagi. Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula, pada waktu dunia diciptakan. Tidak ada yang berubah, segala sesuatunya tetap sama. Saya tidak tahu, di bumi mana mereka tinggal, tapi yang jelas, keadaan tidaklah sama. Martin, di sini ada sedikit pernyataan menarik, yang berkaitan dengan evolusi. Karena segala sesuatu tetap seperti semula, merupakan pernyataan paham uniformitarianisme. Dan dari paham itu, Anda mendapat masa yang berabad-abad. Jadi, mungkin orang-orang itu mendapatkan masa berabad-abad, dari paham uniformitarianisme. Ya, kemungkinan itu bisa dari situ. Jadi, ada aspek lainnya. Kita tidak bisa meremehkan kedatangan Kristus, dengan berkata, di mana janji kedatangannya? Karena orang-orang ini disebut sebagai para pengejek di akhir zaman. Dan patut diketahui di zaman Yesus, dan zaman Paulus, orang-orang itu sudah mulai berkata demikian. Jadi, masa akhir zaman, sudah dimulai di zaman itu. Mengapa itu disebut hari-hari terakhir? Kita memang hidup di akhir zaman. Telah terjadinya banyak kebingungan di dunia mengenai masa ini. Banyak orang mengejek, oh kita telah hidup di akhir zaman ya. Hingga ke zaman Kristus, telah ada janji. Hingga ke zaman Kristus, telah ada perlambangan. Sedangkan sekarang, masa penggenapan. Ini menjadi kesaksian dari masa penggenapan. Adanya para saksi-saksi yang sangat tepat. Ambil saja, Yohanes Pembaptis. Saya pikir, ini dicatat di dalam kitab Lukas, Martin. Nah, kita sudah berada di kitab Lukas. Kitab Lukas menceritakan dengan sangat tepat. Apa yang menjadi misi Yohanes Pembaptis? Ini ada di dalam kitab Lukas, pasal 1. Apa yang menjadi misinya? Nah, Zaharia adalah bapa dari Yohanes Pembaptis. Yang berbicara diyakini adalah seorang malaikat, maka dia terkena tamparan. Dan ketika anak itu lahir, orang-orang menanyakan siapa nama anak itu. Dan mereka memilih nama Yohanes. Tetapi orang-orang menjadi heran, karena ini bukan nama keluarga yang sesungguhnya. Dan Zaharia menuliskan namanya Yohanes, dan lidahnya kembali dapat berkata-kata. Lalu dia meramalkan apa yang akan menjadi misi Yohanes Pembaptis. Dan dikatakan dalam Lukas 1 ayat 71, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita. Supaya kita, terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan sekarang, dia merujuk kepada Yohanes dengan berkata, dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Nah, Martin,
bukankah mereka seharusnya sudah tahu akan hal itu? Ya, semestinya begitu, karena semua upacara dalam sistem pengorbanan telah menunjuk akan hal itu. Dan memberikan pengetahuan akan keselamatan. Maka ketika tiba masa penggenapan Nabi Elia, apakah masih perlu memberikan pengetahuan akan keselamatan? Nah, jika Anda menghilangkan hukum, maka tidak ada pelanggaran. Jika tidak ada pelanggaran, apakah Anda memerlukan juru selamat? Tidak perlu. Jadi, apakah kembali orang-orang memerlukan pengetahuan akan keselamatan di zaman kita sedang hidup? Ya. Nah, jika kita kembali kepada ayat 6, Lukas 1 ayat 6, apa dikatakan? Mengenai Zaharia dan istrinya, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Dan mereka mengajari anaknya hal yang sama. Ya, benar. Nah, Martin, kebenaran oleh iman bisa menjadi suatu topik yang amat membingungkan. Kalau tidak mungkin ada begitu banyak anatema melawannya, benar. Lukas 1 ayat 77, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Itu adalah misi yang sangat penting. Bukankah demikian? Dan pesan itu merupakan perlambangan, dan sekarang kita memasuki penggenapannya. Nah Martin, jika saya meneruskan kisah ini, itu akan kembali keluar dari topik kita. Nampaknya kita senantiasa melakukannya. Ketika kita membaca di dalam Lukas 2, hal yang terjadi kepada para penggembala, ketika kelahiran Yesus diumumkan. Lukas 2 ayat 6, ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Apakah Anda sudah merenungkan akan hal itu? Di sini ada anak Allah yang dilahirkan. Dan tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, penginapan menjadi hal yang sangat penting. Nanti kita akan membahasnya lebih mendetail. Karena penginapan adalah sama dengan rumah sakit atau gereja. Tidak ada tempat bagi Kristus di dalam gereja. Seorang yang tidak cocok di tempat atau situasi tertentu. Dan adalah lebih berguna satu orang mati untuk seluruh bangsa, daripada seluruh bangsa binasa untuk Kristus. Benar. Jadi, kisah ini merupakan perlambangan, juga menjadi kisah yang sesungguhnya. Dikatakan, bayi Yesus ditaruh dalam palungan, karena tidak adanya kamar dalam penginapan. Seharusnya bayi Yesus ada dalam kemewahan, lingkungan kerajaan. Tetapi tidak ada kamar baginya di dalam lingkungan ini. Lukas 2 ayat 8, lalu dikatakan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang. Menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Martin, apakah Anda pernah membaca kisah itu secara perlambangan, dan bukannya secara literal? Ya, ini ibarat para penjaga di tembok. Jadi, mereka ada di tempat yang sama. Mengapa dikatakan demikian? Mengapa dikatakan, di tempat yang sama? Atau bisakah kita mengatakan, di dalam gereja yang sama? Ya. Tidak ada tempat bagi Yesus. Yesus hanya ditaruh di palungan, karena tidak ada kamar. Tetapi di gereja yang sama, di tempat yang sama, terdapat para gembala. Para gembala melambangkan para pendeta yang tinggal di padang. Nah, dalam perumpamaan lainnya, adanya ladang. Yesus berkata, adanya harta karun yang tersimpan di ladang, yang merupakan firman Allah. Jadi adanya para gembala yang tinggal di padang. Martin,
adanya orang-orang yang mempelajari kitab suci. Para gembala yang tinggal di padang. Apa yang mereka lakukan? Mereka sedang berjaga-jaga. Ya, para penjaga. Bukankah ini menarik? Anda bisa memulai membacanya. Anda tidak bisa membaca terlalu jauh, jika Anda merenungkannya dan membacanya secara perlambangan. Yang sedang menjaga. Untuk alasan apa mereka berjaga-jaga? Untuk mengawasi kawanan dombanya. Dan kapan mereka menjaga kawanan domba mereka? Di malam hari. Wah, apakah ada perlambangan di sini? Ya, ini sungguh luar biasa. Apakah kita sedang hidup di waktu malam dunia ini? Ya. Kapan Kristus akan datang, sesuai Alkitab? Kristus akan datang di tengah malam. Apakah itu gelap? Itu merupakan bagian paling gelap di malam hari. Jadi, Martin, adanya para gembala di tempat yang sama. Bagaimana dengan yang lainnya? Tidak ada kamar bagi Yesus. Martin, tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Ini kembali membawa kita ke permulaannya. Ini agak menyimpang. Ini membuktikan memang, kalau sekarang merupakan hari-hari terakhir. Lukas 2 ayat 9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Nah, mengapa kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka? Karena mereka sedang berjaga-jaga di malam hari, mengawasi kawanan domba mereka. Mereka lebih diperlengkapi untuk menerima pekabaran. Dibandingkan dengan kaum terpelajar dan para pemimpin keagamaan. Karena tidak ada tempat bagi Yesus. Tepat sekali, mereka sesungguhnya sedang sibuk dengan pekerjaan Allah. Nah, saya sudah agak menyimpang. Coba saya taruh dulu Alkitab saya. Jadi, dengan kata lain, Martin, kita tidak boleh meremehkan kedatangan Kristus. Dan kita mesti bersungguh-sungguh. Kita mesti berjaga-jaga. Dan semakin gelap keadaan, semakin kita mesti berjaga-jaga. Roma 2 ayat 7, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Jadi adanya hal yang mesti kita perjuangkan. Dan Anda tidak boleh melakukan setengah hati, melainkan secara terus-menerus. Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya. Dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang dijanjikannya itu. Wah, ini kata-kata mendalam, Martin. 1 Yohanes 2 ayat 28. Maka sekarang, anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Ini merupakan tema yang berulang. Dan jika kita tidak bisa menangkap poinnya, kita bisa ketinggalan. Dan seperti yang pernah Anda katakan, bukan pada saat kematian, kedatangannya itu. Benar. Dalam 1 Tesalonika 3 ayat 13, kita membaca, kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, dengan semua orang kudusnya. Segala sesuatu berpuncak pada poin itu. Ini adalah pengharapan yang membahagiakan. Dan hal ini tidak bisa dihindarkan. Anda mesti menjadi para penjaga. Anda mesti menjaga di malam hari. Dan Anda mesti menjaga kawanan domba. Yang menjadi saudara Anda, dan yang menjadi sesama Anda. Semuanya yang ada di sekitar Anda. Di sini ada kutipan dari tulisan Roh Nubuat, adalah merupakan kewajiban dari setiap umat percaya untuk memenuhi dengan setia sumpah baptisannya. Jika kesungguh-sungguhan, tekad, dan kerajinan diperlukan agar bisa mencapai sukses dalam perkara duniawi. Betapa lebih penting lagi, agar kita bersungguh-sungguh berusaha untuk mendapatkan harta surgawi. Jadi, Martin, kita mesti saling mendorong satu sama lain. Kita jangan teralihkan pandangan oleh orang-orang yang tidak menyediakan tempat
untuk kedatangan Yesus kedua kali. Benar. Jangan biarkan mereka mencuri dari Anda akan pengharapan Anda yang membahagiakan ini. Yohanes 8 ayat 13, kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Yohanes 15 ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi, selalu ada perbedaan yang konstan. Adanya orang-orang yang tidak percaya. Lalu adanya orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh. Roma 11 ayat 22, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya. Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Jadi seberapa penting, kesungguh-sungguhan. Hidup dan mati, kemurahan Allah dan kekerasan Allah. Sungguh luar biasa, betapa banyak orang hanya melihat kekerasan Allah. Murkanya dalam kedatangannya yang kedua kali. Tetapi sesungguhnya, lihatlah kemurahannya. Ini tergantung dari sisi mana Anda sedang berdiri. Baiklah, akan adanya dua pihak, yang satu berkata, batu-batu jatuhlah menimpa kami. Sembunyikan kami dari wajah orang yang datang dalam awan. Dan pihak lainnya, yang akan berkata, ini adalah Allah kita, yang sudah kita nanti-nantikan. Dia akan menyelamatkan kita. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 24 dikatakan, dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Sekali Anda mengenal kebenaran, jangan biarkan Anda menyimpang. Jangan biarkan orang merebut pengharapan yang membahagiakan milik Anda. Karena jika mereka merebut pengharapan yang membahagiakan milik Anda, maka tidak ada yang tersisa. Jadi, di sini ada seorang pemuda yang menyebut Yesus, Tuhan yang baik. Ada seorang datang kepada Yesus, dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Berapa banyak orang yang menanyakan hal yang sama, sekarang, banyak sekali. Jawab Yesus, mengapa engkau menyebut aku baik? Hanya satu yang baik, yaitu Allah. Martin, apakah mungkin, orang muda ini sedang menanyai Allah itu sendiri? Ya. Dan karenanya dia menyebut Yesus, Tuhan yang baik. Dan Yesus, yang menyoroti hal itu, berkata, mengapa engkau menyebut aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik, kecuali Allah. Apakah Anda sedang berkata orang muda, dengan menyadari, bahwa Anda sedang berkata-kata kepada Allah? Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Apakah Tuhan, pada waktu ini, menganggap hal itu usang? Ini begitu jelas. Sedangkan adanya orang-orang yang berkata, wah, di sini tidak sedang membicarakan 10 hukum. Baiklah, kalau begitu, mengapa Yesus menyebutkannya? Lalu, mereka berkata lagi, tapi Yesus tidak menyebutkan keseluruhan hukum. Jika Anda ingin menghindarkannya, maka Anda akan mencari-cari alasan. Baiklah, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, di sini Yesus mengatakan hukum yang ada di Loh Batu kedua, dan meringkaskannya. Dengan berkata, kasihilah sesamamu manusia. Martin, mengapa Yesus tidak menyebutkan hukum yang ada di Loh Batu pertama? Karena Yesus tahu, itu merupakan bagian yang hilang dari diri orang muda itu. Jadi, orang muda yang kaya ini, sudah merasa berbahagia. Membagikan sejumlah kekayaannya dengan sesamanya manusia. Tetapi dia tidak siap membagikannya kepada Allah. Bukankah ini sungguh luar biasa? Kita kembali ke bagian di mana? Jangan menuruti hukum di Loh Batu pertama. Hukum di Loh Batu kedua, adalah tidak berlaku. Tidak peduli, jika Anda menolong sesama Anda, dengan melakukan hal yang benar. Anda tidak bisa memiliki kuasa, jika Anda tidak
Memiliki terang yang ada di loh batu pertama. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti sejak masa kanak-kanak. Apalagi yang masih kurang? Nah, apa yang tidak disebutkan orang muda itu? Yaitu, mengasihi Allah. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Martin, di sini Yesus berbicara seperti Paus. Bukankah itu hal yang dikatakan Paus? Pergi dan jualah segala yang kau miliki dan tinggallah di biara. Dan asingkan dirimu. Ini seperti yang dikatakan oleh World Economic Forum, engkau tidak akan memiliki apapun, tetapi akan berbahagia. Baiklah, Yesus berkata, jualah segala milikmu, datanglah kemari dan ikutlah aku. Ini sungguh suatu harga yang sangat mahal, yang mesti dibayarkan. Tetapi saya pikir ini adalah harga spiritual juga. Nah, ketika Anda melakukan hal itu, sekali saja, Anda menaruh segalanya di mezbah, dan siap kehilangan semuanya. Bukankah luar biasa, kadang-kadang Allah membalikkannya, ya? Apakah Anda benar-benar kehilangan semuanya, atau malah sebaliknya, mendapatkan segalanya? Tentunya mendapatkan segalanya. Bahkan jika Anda kehilangan segalanya, jika dikaitkan dengan aspek keuangan, Anda masih mendapatkannya. Anda mendapatkan kekayaan yang sejati. Bukankah Allah juga berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, dan semua ini akan ditambahkan? Nah, adanya banyak orang yang kaya di masa Yesus berada di bumi ini. Nikodemus adalah seorang yang kaya. Dia pada dasarnya mendanai gereja yang baru berkembang. Jadi, Nikodemus memakai kekayaannya dengan bijaksana. Tetapi orang muda yang kaya ini, tidak siap memberikan harta bendanya untuk orang-orang miskin. Nah, siapa itu orang miskin, Martin? Yang miskin di dalam roh, yaitu orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Orang muda itu berpandangan sempit. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang, kaya, masuk ke dalam kerajaan Allah. Kembali aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Nah, menarik, adanya pemikiran pada masa itu, jika Anda kaya Anda pasti diberkati Allah. Karenanya, ini menjadi bukti, Anda bagian dari kerajaan Allah. Dan disinilah Yesus menempelak, dan membalikkannya. Apakah salah memiliki uang? Tidak. Cinta akan uang, yang menjadi masalah, bukan uang itu sendiri. Jadi, jangan percayai Alkitab terjemahan baru, yang menghilangkan cinta akan, dari kalimat itu. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jadi masalahnya bukan uang, melainkan cinta akan uang yang menjadi masalah. Dan yang menaruh hal itu melebihi hubungan Anda kepada Allah. Benar. Apa yang Yesus katakan kepada Zakeus? Dia berkata, kembalikan segala yang sudah dicurinya. Ya, dan apa yang dilakukan oleh Zakeus, tepat seperti itulah. Jika saya telah mengambil uang siapapun, saya akan mengembalikannya. Dan saya akan menggandakannya, uang yang telah saya ambil itu. Tetapi Yesus tidak menyuruh Zakeus berhenti dari pekerjaannya. Demikian juga Yohanes Pembaptis, tidak menyuruh orang-orang yang datang kepadanya. Mereka harus berhenti, melainkan dia berkata, cukupkanlah dirimu. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini adalah kisah yang sama di dalam Injil Markus. Tadi yang kita baca dari kitab Matius. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Baiklah, Martin, jadi di dalam kisah ini,
Seperti yang kita baca di dalam kitab Markus, di sini adanya sedikit tambahan informasi. Di sini dikatakan, orang muda itu berlari dan berlutut di depan Yesus. Jadi apakah adanya kebaikan di dalam pikirannya, bahwa dia tahu sedang bercakap-cakap bukan dengan orang biasa? Ya. Dan kisah yang selanjutnya, sama saja. Tetapi adanya hal lainnya. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya. Jadi adanya penambahan lainnya. Jadi ada dua hal, orang itu berlutut. Dan dikatakan Yesus mengasihi dia. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Nah, ada mengasihi sesamamu manusia dan mengasihi Allah. Jadi apa yang Allah minta? Allah meminta timbal balik. Allah mengasihi Anda, karena itu Anda mesti mengasihi Allah. Nah, dalam hubungan Anda, apakah Anda memiliki hubungan, jika yang satu mengasihi, dan yang lainnya tidak mengasihi? Tidak. Harus adanya timbal balik. Kalau tidak, tidak akan berhasil dan menjadi sia-sia. Jadi, Martin, apakah tidak masuk akal bagi Allah, yang berkata, engkau mesti mengasihi aku? Tidak, tidak sama sekali, karena Allah mengasihi Anda. Apakah ini suatu hubungan pernikahan? Ya. Baiklah, jadi karena ini adalah pernikahan, ini mesti timbal balik. Jadi, Allah tidaklah sedang mengatakan hal yang tidak masuk akal. Setanlah yang mengatakan Allah tidak masuk akal. Tetapi itu bukan hal yang tidak masuk akal, karena itu merupakan sifat alami kasih. Tetapi setan mengatakan hal itu, karena dia menafsirkannya sebagai hal yang dituntut Allah agar mengasihi Allah. Tetapi dia melupakan bagian di mana Allah, terlebih dahulu mengasihi Anda. Benar. Baiklah, sementara kita masih menjadi orang-orang berdosa, Allah mati bagi kita. Jadi pastilah Allah mengasihi kita. Karena tidak ada kasih yang lebih besar, selain dia yang menyerahkan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Jadi adanya nuansa-nuansa kecil yang menarik, yang ditambahkan di sini, yang membuat kisah ini menjadi hidup. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, pikullah salib dan ikutlah aku. Saya pikir, bagian yang hilang itu, sungguh sangat penting buat orang muda itu. Apakah dia akan kekurangan, jika dia telah mengikut Yesus? Tidak. Apakah Anda mengalami kekurangan sejak mengikut Yesus? Tidak. Apakah saya mengalami kekurangan sejak mengikut Yesus? Tidak. Di sini, mata Anda terbukakan. Karena jika Anda melihat dari cara pandang dunia, maka orang akan berkata, wah, ini rugi besar. Karena mata mereka tidaklah terbuka kepada pengharapan yang membahagiakan ini, dan melihat penggenapan dari segala sesuatu yang Anda butuhkan. Istri saya, baru saja selesai menulis sebuah buku. Dari beberapa pengalaman kami dan ketika kami membacanya kembali. Kami benar-benar heran. Bagaimana Allah telah memimpin tahun-tahun yang sudah lewat. Dan dari keadaan kami dulu, dan yang ada sekarang. Dan apa yang terjadi kepada orang-orang yang tidak pindah. Apakah saya semakin memburuk, atau semakin sejahtera? Kita mesti menanyai diri kita sendiri, pertanyaan-pertanyaan ini. Bahkan di masa-masa sulit, apakah kita semakin memburuk, atau semakin sejahtera? Nah, ada kisah lainnya mengenai seorang pembela. Lukas 10 ayat 25, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan kembali ini dari Injil Lukas. Lukas 10 ayat 26, jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Bukankah menarik di dalam dua kisah tadi? Yesus membicarakan mengenai hukum dan perintah-perintah Allah. Jawab orang itu. Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi pembela ini telah menjalankan hukum dalam dua loh batu itu. Itu sudah benar. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup.
Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Nah, ini sudah menjadi ciri khas. Apakah pembela itu akan benar-benar menanyakan pertanyaan itu, jika dia sudah menjalankan hukum dalam loh batu pertama? Pastilah tidak, tetapi di sini, pembela itu menanyakannya. Nah, orang-orang Yahudi, apakah mereka menganggap diri mereka sebagai umat pilihan? Tepat sekali. Berapa banyak sistem keagamaan memiliki pemilihan? Semuanya. Juga termasuk denominasi Protestan, ya. Lukas 10 ayat 30, jawab Yesus. Dan Yesus menceritakan sebuah kisah. Dan kisah ini betul-betul menempelak pembela muda ini. Meskipun kita sudah membacanya berkali-kali, tetapi kita akan kembali menelitinya. Karena ini ada kaitannya kepada orang-orang yang menanti-nantikan, dan berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan. Adalah seseorang. Ini adalah hal umum. Ini bisa siapa saja. Yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Nah, Yerikho adalah kota yang dikutuk, dan Yerusalem adalah kota keselamatan. Anda tidak bisa mendaki kota Yerikho. Anda hanya bisa turun ke kota Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Nah, jika kita membaca kisah ini secara perlambangan, maka kita berkata, umat manusia secara umumnya telah meninggalkan prinsip Yerusalem, dan menuju kepada prinsip Yerikho. Dan jika ini dilakukan, Anda akan jatuh ke tangan para penyamun. Dan yang akan melucuti Anda dari jubah kebenaran Anda, dengan kata lain, roh-roh jahat akan mencengkeram Anda, dan akan melukai Anda. Dan membuat Anda setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi siapa yang dimaksud Yesus di sini? Orang-orang Farisi. Baiklah, jadi di sini adanya orang-orang yang berpikir. Mereka adalah umat pilihan Allah, mereka selamat, sedangkan orang malang yang ada di sana. Dia sangat tidak layak, dan Allah tidak pernah melindungi orang itu. Maka dia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Wah, ini sungguh luar biasa. Yang tadi hanya lewat begitu saja, sedangkan yang ini mengamati. Dia sengaja memandang orang yang malang ini. Dan dia memutuskan, wah, nggak perlu ditolong. Dan dia lanjut dengan perjalanannya. Martin, jika dosa menghantam orang dan menjadi masalah, berapa banyak orang yang berkata, jangan turut campur dalam masalah itu. Nggak usah ikut-ikutan, atau mencoba menolong. Orang yang mempunyai potongan rambut aneh, atau yang memakai 5 anting di hidungnya, atau apapun itu. Orang Lewi itu mengamati, tetapi meneruskan perjalanannya di seberang jalan. Apakah hal itu terjadi sekarang ini? Lalu datang seorang Samaria. Nah, itu kata-kata sumpah. Jelas, kisah ini adalah kisah nyata. Dan Yesus memakai kisah ini dalam pengertian spiritual. Nah, di sini ada orang Samaria, yang sangat dibenci oleh orang-orang ini, tengah melakukan perjalanan. Nah, Martin, ini menarik, karena orang Samaria ini, tidaklah turun dari kota Yerusalem. Dia tidaklah sedang mengadakan perjalanan ke kota Yerikho. Yang sedang dalam perjalanan, ke tempat itu. Ini sungguh luar biasa. Apakah Anda kadang-kadang menemui orang di tempat mereka? Ya. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Nah, sebelumnya pernah dibahas tentang penginapan, benar. Ini adalah sebuah tempat penginapan yang khusus, karena merupakan sebuah rumah sakit. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya. Rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya, waktu aku kembali.
Wah, kalimat ini mestinya memberi Anda petunjuk. Siapa orang yang direndahkan ini, di mana tidak ada tempat baginya? Siapa orang itu? Yaitu orang Samaria. Karena orang-orang Yahudi menyebut Yesus, engkau orang Samaria. Ada roh jahat di dalam dirimu. Mereka membenci Yesus. Apa artinya? Gerejanya tidak memiliki tempat bagi Yesus. Tidak ada kamar, sehingga bayi Yesus mesti diletakkan di dalam palungan. Tetapi untungnya ada para gembala di padang yang sedang menjaga kawanan dombanya. Jadi, Martin, orang Samaria, melambangkan Kristus, yang direndahkan dan ditolak manusia. Tetapi Yesus sedang dalam perjalanan untuk menemui kita di tempat kita, untuk memenuhi keperluan kita. Lalu orang Samaria itu menuangkan minyak dan anggur. Minyak melambangkan Roh Kudus, anggur melambangkan doktrin, atau pengajaran. Dia menaikkannya ke atas keledai tunggangannya. Keledai tunggangannya, ini juga melambangkan gereja, gembala yang sejati. Karena dia membawanya ke penginapan. Dia membawanya ke gereja. Dan merawatnya. Dia sendiri yang merawat, orang Samaria itu. Dan keesokan harinya, ketika dia pergi, dia menyerahkan 2 dinar. Nah, 1 dinar merupakan upah pekerjaan 1 hari. Jadi ini upah untuk 2 hari kerja. Kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya, waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dia tidak ingin mengatakan, orang Samaria. Jadi, dia sengaja mengatakannya demikian. Kata Yesus kepadanya, pergilah, dan perbuatlah demikian. Jadi, itu adalah pelajaran yang sangat penting. Dan adanya pelajaran lain, ketika dia memberikan upah 2 hari kerja. Martin, jika kita merenungkan pekan kosmik, penciptaan, di mana 1 hari melambangkan 1000 tahun, maka upah 2 hari akan menjadi 2 hari kosmik, dan itu artinya adalah 2000 tahun. Martin, saya tidak berani melanjutkannya, bisa-bisa menjadi masalah. Mungkin orang Samaria itu akan segera datang, dan membayar biaya yang sudah dikeluarkan di penginapan. Ya, benar, Martin, ini adalah suatu pemikiran yang menarik. Beberapa orang pioner mula-mula kita mempercayai 2 dinar itu, merujuk kepada kerangka waktu 6.000 tahun, karena Yesus datang di masa 4.000 tahun, dan ditambah 2.000 tahun. Dan ketika Yesus datang, akan memberi upah orang yang melakukan pekerjaan di penginapan, dengan merawat yang luka-luka, memar dan yang sakit. Tidak dengan berjalan di seberang jalan. Ini menjadi petunjuk lainnya, yang berkaitan dengan kita. Jika dikaitkan dengan kerangka waktu, mari kita lebih meneliti mengenai kota Yerikho ini. Yeremia 6 ayat 26, Hai putri bangsaku, kenakanlah kain kabung, dan berguling-gulinglah dalam debu. Berkabunglah seperti menangisi seorang anak tunggal, merataplah dengan pahit pedih. Sebab sekonyong-konyong akan datang si pembinasa menyerangmu. 1 Raja-Raja 16 ayat 34. Pada zamannya itu Hiel, orang Betel, membangun kembali Yerikho. Dengan membayarkan nyawa Abiram, anaknya yang sulung, ia meletakkan dasar kota itu. Dan dengan membayarkan nyawa Segup, anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya. Sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Kota Yerikho tidak boleh dibangun kembali. Kita tidak boleh turun menuju kota Yerikho. Tetapi mereka kembali membangunnya. Dengan membayar memakai nyawa anaknya yang sulung, dan anaknya yang bungsu. Jadi harga mahal yang mesti dibayarkan. Anda akan mengalami banyak kerugian Martin, jika mencoba membangun kembali kota Yerikho. Dan kita juga melakukan ratapan yang sama, dengan menangisi anak tunggal kita. Sebab sekonyong-konyong akan datang si pembinasa menyerangmu. Kita mesti siap. Nah, Yesus direndahkan, seperti yang kita ketahui. Dikatakan di dalam kitab Yesaya 53 ayat 3, ia dihina dan dihindari orang.
Tidak ada tempat baginya. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan dia direndahkan. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Seperti kalimat yang ada di dalam kitab Yohanes, dia datang kepada miliknya sendiri. Dan miliknya itu tidaklah menerimanya. Yohanes 8 ayat 47, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah, itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus. Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Bisakah Anda melihat kaitannya? Jadi apakah Yesus merujuk kepada dirinya sendiri, ketika menceritakan kisah ini? Ya. Yesus berkata, bebannya adalah ringan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Apakah itu hal yang sulit yang dia minta dari kita? Tidak. Pergi dan lakukan. Yesus akan melakukan hal baik untuk Anda, jika Anda mengizinkannya. Baiklah, jadi apa yang menjadi tugas kita, Martin, sementara kita menunggu kedatangan Tuhan? Apa yang dilakukan para gembala? Mereka berjaga-jaga. Menjaga kawanan domba di malam hari. Hal kedua apa yang mesti kita lakukan? Apakah kita mesti mencari yang terhilang? Kita mesti pergi dan membebat luka dari yang patah semangat. Kita mesti membawa mereka ke gereja. Bagaimana dengan orang-orang Lewi dan para imam di gereja? Mereka berjalan begitu saja. Ada orang-orang seperti mereka di gereja? Benar, ya. Kita juga mesti merawat mereka, sama seperti orang yang tergeletak di jalan. Jadi, kita juga perlu mendoakan dan menolong mereka. Nah, banyak orang yang menulisi saya dan berkata, wah, semua itu hanya ada dalam khotbah saja. Apa yang mesti saya lakukan? Saya berkata, doakan orang itu. Orang itu memerlukan doa. Tetapi orang itu gembala di gereja. Maka dia semakin perlu didoakan. Kadang-kadang saya sering bertanya, di mana gembala itu mengalami pendidikan, apa yang dilakukannya, dan seterusnya. Tapi kita tidak perlu membahasnya. Ini sungguh luar biasa, dan engkau tahu siapa yang menulis buku yang On Fire, New Convert. Mereka bisa melihat, jika adanya hal yang tidak beres. Dan jika adanya orang yang tidak menginginkan Tuhan datang kembali. Jadi, kita mesti melihat misi Yesus. Yesaya 61 ayat 1, Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Jadi, itulah yang menjadi tugas kita, benar, ya. Dan merawat orang-orang yang remuk hati. Sama seperti orang yang tadi yang tergeletak di jalan. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Dengan kata lain, untuk memberitakan Injil kepada yang belum bertobat. Akankah Anda disukai, atau malah diperlakukan seperti orang Samaria? Anda akan dibenci. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Apakah akan ada hari di mana Kristus akan datang? Ya. Baiklah, jadi Anda mesti memberitakan tahun rahmat Tuhan. Sekaranglah waktu keselamatan itu. Tetapi Anda juga mesti memberitakan kedatangan Kristus kedua kali. Kepada siapa? Untuk menghibur semua orang yang berkabung. Untuk mengaruniakan kepada mereka yang berkabung di Sion, perhiasan kepala ganti abu. Minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Semua ini adalah pekerjaan Kristus. Mengapa perempuan muda tadi melakukan bunuh diri? Karena dia tidak pernah dididik, perhiasan kepala ganti abu. Minyak untuk pesta ganti kain kabung, dan nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Bukankah dunia yang menyedihkan tempat kita hidup ini? Ini adalah peristiwa yang senantiasa terjadi di dunia, sekarang ini. Kita kehilangan semua ini. Itulah sebabnya, dunia berada dalam keadaannya yang sekarang. Bukankah sekarang waktunya, umat-umat Allah menyambut panggilan ini? Yesaya 42 ayat 6, Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan.
dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Terus-menerus adanya tema ini. Kita mesti melakukan penginjilan. Kita tidak bisa seperti imam dan orang Lewi tadi. Kita mesti menemui orang-orang di tempat mereka berada. Kita jangan lari dari orang-orang yang terluka. Kita mesti membebatnya dan membawanya ke penginapan. Dan patut diketahui, upah itu. Kurang lebih upah ini sudah terpakai. 2 dinar itu sudah habis. Yesaya 43 ayat 10, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti, bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Jadi, hal penting di sini, Anda mesti menjadi saksi. Anda mesti menjadi hamba, dan melakukan hal mengenal dan mempercayai Allah. Untuk menunjukkan siapa Allah itu, Yesaya 43 ayat 11, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Martin, bagaimana ini bisa cocok dengan hubungan antar agama? Anda tidak bisa berkompromi. Anda mesti membimbing orang-orang kepada Allah yang menyelamatkan. Tidak ada juru selamat lainnya. Jadi apa keuntungannya ketika Anda berupaya melakukan hal oikumene ini? Coba kita mundur sejenak. Saya sudah merenungkan akan hal ini. Paham oikumene. Mengapa perlu di mata dunia, agar mengalami oikumene? Apakah ini guna mencapai posisi berkompromi, sehingga kita bisa aman hidup secara berdampingan? Ya. Itu adalah tujuannya. Kenyataan bahwa Anda memerlukan paham oikumene. Bukankah itu secara otomatis, Anda mesti membuang kebenaran, ya? Karena jika Anda memerlukan paham oikumene, maka hanya diperlukan satu kebenaran. Jadi, segera Anda memerlukan suatu paham oikumene, maka Anda menyebarkan dusta. Benar. Karena bahkan orang-orang yang berada di dalam paham oikumene, mereka menyangkali suatu hal. Mereka sedang berkompromi, untuk suatu hal. Guna mengakomodasi orang yang tidak mau menerima, hal apapun itu. Karena itu, paham oikumene tidak mungkin berasal dari Allah. Titik. Karena itu merupakan ketidakrelaan untuk berkorban demi kebenaran. Semakin Anda merenungkannya, semakin Anda mesti menyadari. Allah tidak mungkin berada di dalam konsili oikumene. Allah tidak bisa mengkompromikan kebenaran. Hanya ada satu kebenaran, hanya ada satu juru selamat, dan hanya ada satu jalan menuju kepada keselamatan. Anda tidak bisa mengalami keselamatan oleh perbuatan yang dikompromikan dengan keselamatan oleh iman. Karena itu, tidak bisa adanya pernyataan bersama mengenai pembenaran yang mencakup perbuatan. Karena perbuatan tidak ada sangkut pautnya dengan pembenaran. Perbuatan adalah akibat, dan itu adalah pengudusan. Jadi, keseluruhan topik mengenai kompromi, adalah tidak mungkin untuk diselaraskan kepada kebenaran. Efesus 3 ayat 9, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan, persekutuan, rahasia. Yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, yang menciptakan segala sesuatu, sejak permulaan dunia, melalui Yesus Kristus. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Sesuai dengan maksud abadi, yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Tugas gereja adalah untuk memberitakan pekabaran keselamatan dan untuk membawakan pengharapan kepada dunia. Dan hanya ada satu cara, di mana hal ini bisa dicapai. Tidak ada kompromi yang bisa dibuat dengan hal ini. Dan ini sangat penting, karena di dalam paham oikumene, mereka berpikir akan memiliki pengharapan dan berkat-berkat. Tetapi itu adalah pengharapan yang palsu. Ya, Anda sedang menutup-nutupi, dan Anda sedang berkompromi kepada hal yang sangat penting untuk keselamatan. Dalam Yohanes 6 ayat 68, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan,
kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jika Anda tidak makan daging anak Allah dan meminum darahnya, maka Anda tidak turut ambil bagian di dalamnya, dan Anda ditinggalkan. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Bukankah hal ini yang mesti dikatakan di dalam konsili oikumene dan hubungan antar agama? Jika kalian tidak menerima, bahwa Anda mesti memakan daging dan meminum darah anak Allah, yaitu menyerapnya. Anda tidak turut ambil bagian di dalam dia. Dan jika mereka semua pergi meninggalkan, maka mungkin hanya Petrus yang tersisa, yang berkata, kemana saya harus pergi? Engkau memiliki perkataan hidup kekal. Yohanes 3 ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Semuanya berpulang kepada hari itu, benar, ya, pengharapan yang membahagiakan. Jadi, bagaimana bisa Anda membawakan pengharapan, jika Anda tidak membicarakan mengenai hari itu? Benar. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Martin, ini begitu jelas. Amanat agung Injil kita begitu berterus terang. Sehingga tidak mungkin ada nuansa yang lainnya. Hanya satu saja. Jadi seperti ayat Roma 2 ayat 7. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Dalam melakukan hal-hal ini, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Bisakah Anda mencegah siapapun dari menerima unsur ini? Tidak bisa. Itulah sebabnya, sekali lagi, Anda tidak bisa menggantikan atau melakukan kompromi, atau hal apapun itu. Anda tidak bisa berkompromi. Inilah satu-satunya jalan. Dan rencana keselamatan berkata, kita adalah para pelanggar hukum. Kita tidak berpengharapan, kecuali jika kita memiliki juru selamat. Dan juru selamat itu adalah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus dapat menghisapkan dan menerapkan kebenarannya kepada kita, di mana kita tidak berperanan. Sehingga kita boleh memiliki kehidupan Kristus dan kebenarannya, di mana kita tidak memilikinya. Ini adalah Injil keselamatan yang luar biasa. Tidak ada yang lainnya. Dan kita mesti menuruti hukum-hukum Allah, agar kita selaras kepada Allah. Bukan untuk diselamatkan, melainkan karena kita telah diselamatkan. 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Kuserukan kepadamu, di hadapan Allah, yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Turutilah perintah ini, dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, Martin itu yang menjadi inti permasalahannya. Tidak ada kompromi. Ini satu-satunya jalan. Dan jalan itu akan terus berlaku hingga kepada akhirnya. Ini adalah perintah untuk jalan kita. Ini adalah tugas kita, dan pengharapan kita. Dan ini akan mencapai puncaknya dalam kedatangan Kristus kedua kali. Jadi, Martin, jika kita melakukan semua hal ini, maka kita bisa berkata, bersama semua orang-orang kudus. Ini adalah Allah kita. Kita sudah menanti-nantikannya. Dan Dia akan menyelamatkan kita. Marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sedang hidup di waktu yang sangat dramatis. Ketika semua peristiwa ini akan terjadi. Dan kami menjadi angkatan, yang akan melihat semua hal ini, jika kami tetap setia. Tolonglah umat-umat-Mu, agar tidak menyerah, melainkan semakin mengukuhkan upaya mereka. Dan kiranya kami berdiri teguh dalam pengharapan yang membahagiakan, kedatangan kedua kali Yesus Kristus. Adalah yang menjadi doa saya.
Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Veit dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus. Untuk dorongan semangat, doa-doa, dan sumbangan finansial yang limpah. Untuk kontak lebih lanjut. Kami memuji Juru Selamat kami, yang setia dan sejati, Yesus Kristus. Untuk kasih karunia-Nya, dan kesempatan istimewa bekerja di kebun anggurnya. Untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan-Nya yang segera datang.